Halo sahabat dongeng, hari ini kita akan mendengar kisah seru dari Tanah Lombok tentang Togodek-godek si kera licik dan Tetuntel-tuntel si katak yang cerdik. Cerita ini penuh akal-akalan, persahabatan yang dikhianati, dan balas dendam yang cerdas. Tapi hati-hati ya, yang terlalu pintar sendiri bisa kena batunya. Dari kisah ini, kita akan belajar bahwa kejujuran, kesabaran, dan kecerdikan akan menang pada akhirnya. Yuk kita mulai dongengnya. Ada sebuah cerita, Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Mereka bersahabat. Tetuntel-tuntel bertempat tinggal di tepi sungai. Maklumlah seekor katak dan Tegodek-godek bertempat tinggal di hutan tepi sungai. Persahabatan mereka antara Tegodek-godek dengan Tetuntel-tuntel baik sekali. Ada makanan sedikit, sama-sama sedikit. Banyak, sama-sama banyak. Pada suatu hari, turunlah hujan yang sangat lebat. Masyarakat Sasak namanya itu Belabur Desa. Jadi, cerita tentang Belabur Desa, hujan tak henti-hentinya. Hujan sangat lebat. Datanglah banjir besar. Bertemu dengan banjir besar, Tetuntel sangat senang karena menjumpai hujan. Tegodek-godek susah sekali. Nah, berundinglah kedua sahabat itu antara Tegodek-godek dengan Tetuntel. Kalau demikian, Tegodek-godek, bagaimana cara kita sekarang? Oh, sekarang begini Tetuntel-tuntel, karena sekarang musim hujan, marilah kita pergi mencari pohon pisang. Kita tanam, nanti kalau kita sudah memperoleh pohon pisang itu, andai kata sebatang, sama-sama sepotong. Andai kata dua, sama-sama sebatang. Kalau begitu bagus. Mereka pergi ke tepi sungai, menantikan datangnya banjir dan pohon pisang yang hanyut. Setelah lama menantikan pohon pisang yang hanyut, akhirnya dijumpailah sebatang pohon pisang. Nah, Tetuntel-tuntel, itu rupanya pohon pisang. Siapa yang akan berenang? Kamu saja Tegodek-godek. Aku tidak bisa, karena aku tidak biasa berada di air. Kamu sajalah Tetuntel-tuntel. Kalau demikian, baiklah, nanti kalau tunggangilah terus jika aku telah sorong. Jika aku telah pegang, tunggangi terus ya. Demikian kata Tetuntel-tuntel. Bagus, jawab Tegodek-godek. Langsunglah Tetuntel-tuntel berenang mengambil pohon pisang. Setelah pohon pisang dipegang, nah dapat, sudah berhasil Tegodek-godek. Bagus. Gini bagaimana caranya? Sorong ke tepi, sorong ke tengah, sorong ke tepi, sorong ke tengah. Demikianlah kata-kata kedua sahabat itu antara Tetuntel-tuntel dan Tegodek-godek. Tetuntel-tuntel lebih baik cara menyorong. Bagus masih. Sorong ke tepi, sorong ke tengah. Akhirnya tiba di tepi sungai. Di tepi sungai dinaikkanlah pohon pisang itu berdua. Nah, di sanalah tempatnya mereka membagi. Nah, Tetuntel-tuntel, sekarang hanya ini. Pohon pisang hanya sebatang. Bagaimana cara kita sekarang? Jika demikian, paling baik kita bagi. Siapa yang dapat bagian ujung, siapa yang dapat bagian pangkal. Dipotonglah menjadi dua pisang itu. Tetuntel-tuntel memperoleh pangkal dan Tegodek-godek mendapat bagian ujung. Kenapa kau mengambil bagian ujung, Tegodek-godek? Mana bisa hidup? Lebih cepat hidup karena telah memiliki daun semua. Bagus kalau begitu. Selanjutnya, pisang itu ditanam oleh Tetuntel-tuntel di tanah, sedangkan Tegodek-godek digantung di pohon asam. Jadi, setelah ditanam kira-kira seminggu, mereka saling memanggil. Maklum, karena rumah mereka berdekatan antara Tegodek-godek dengan Tetuntel-tuntel. Tegodek-godek memanggil,
Oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan pisangmu? Baru saja mau hidup. Aku juga begitu, jawab tegodek-godek. Keesokan harinya lagi, oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan pisangmu? Baru sekali keluar daun. Aku menojang, artinya aku juga begitu. Keesokan harinya, tegodek-godek bertanya lagi. Oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan pisangmu? Sudah tumbuh daun, baru berdaun 2 pelepah. Saya juga begitu, padahal pisang tegodek-godek sudah hampir kering karena sudah kian lama, tetapi tetap dikatakannya masih hidup. Keesokan harinya, oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan pohon pisangmu? Sudah hampir berbunga, aku juga begitu. Benarkah demikian tegodek-godek? Ya, benar. Cobalah lihat, kata tegodek-godek. Kalau begitu bagus. Keesokan harinya sudah lama ceritanya, sudah tiba masa akhir pisang akan berbunga. Bertanyalah lagi tegodek-godek. Oh, tetuntel-tuntel, apa? Bagaimana keadaan pisangmu? Oh, sekarang ia akan berbunga. Aku juga begitu. Akhirnya sesudah lama berbunga, cukup umurnya berbunga, bertanyalah lagi. Oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan bunga pisangmu? Sekarang sudah keluar buah, sudah berupa buah. Aku juga begitu, buahnya di atas pohon asam itu, tetapi sudah kering rupa pohon pisangnya. Tegodek-godek membohongi dirinya sendiri. Dia bertanya lagi, oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan pisangmu? Lah, sudah bertandan, sekarang buahnya sudah keluar, cepat akan tua. Aku juga begitu, dan dia bertanya lagi, oh, tetuntel-tuntel, bagaimana keadaan pisangmu? Sudah tua, tegodek-godek. Aku juga demikian. Nah, karena dikatakan sudah tua, ingin sekali tegodek-godek memanjat. Apa akal aku sekarang? Pisangku sudah kering, sedangkan tetuntel-tuntel pisangnya mau berbuah. Apa akal agar dapat memakan pisangnya itu? Jadi pohon pisang tetuntel-tuntel sudah tua. Mari ku coba memanjat. Lalu ia memanjat. Ketika ia naik, ia turun kembali. Maklumlah seekor katak tak dapat memanjat pohon pisang. Demikianlah seterusnya. Akhirnya terlihat oleh tegodek-godek. Ya, apa yang kau kerjakan itu tetuntel-tuntel? Oh, aku akan memetik buah pisangku. Mengapa engkau tidak dapat naik? Ya, ketika aku naik, aku jatuh. Ketika aku naik lagi, jatuh lagi. Oh, kamu ini sangat bodoh. Bukankah kita sama-sama baik? Aku akan mencoba menaiki pohon pisangmu. Masa kau tidak percaya? Setelah itu, tegodek-godek naik ke pohon pisang tetuntel-tuntel dan memetik sekaligus memakan semua pisang itu. Lalu, melemparkan hanya kulitnya saja kepada tetuntel-tuntel. Karena dia marah diperlakukan tidak adil, tetuntel-tuntel pun berlari sambil membawa kain tegodek-godek dan bersembunyi di bawah tempurung. Ketika tegodek-godek memanggil, ada suara culuang ece, yaitu suara kemaluan kera, membuatnya bingung dan tersesat. Akhirnya duduk di atas tempurung. Tetuntel-tuntel lalu memancing tegodek-godek dengan terus menjawab, "Culong ece," sampai tegodek-godek kesal dan memukul kemaluannya sendiri dengan batu. "Tetuntel-tuntel, ini pisangmu, berikan kainku." "Culong ece, asal kamu menjawab sekali lagi, pasti kamu pecah olehku," kata tegodek-godek. Tegodek-godek pun pingsan dan mati. Tetuntel-tuntel kemudian menguliti dan memasak daging sahabatnya itu menjadi manisan, harum manis, lalu menjualnya ke kera-kera hutan. "Harum manis," katanya. "Silakan membeli harum manis daging kawan." Setelah daging itu habis terjual, para kera sadar bahwa mereka telah memakan daging tegodek-godek sendiri atau temannya sendiri. Mereka marah dan mengejar tetuntel-tuntel yang akhirnya tetuntel-tuntel melompat ke sungai dan tidak kembali lagi. Akhirnya persahabatan mereka pun berakhir. Tamat.